نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali salihah فستكون فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا." Bersegeralah kamu beramal soleh sebelum datangnya fitnah bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Ada orang yang di pagi harinya masih beriman, namun di sore harinya dia telah kafir. Dan ada orang yang di sore hari dia masih beriman, namun di pagi hari dia telah kafir. Dia menjual agamanya demi meraih dunia yang sedikit. Hadis ini adalah anjuran sekaligus peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anjuran untuk tidak menunda-nunda amal soleh dan peringatan akan banyaknya fitnah-fitnah dan ujian yang menimpa umat ini, yang memalingkan mereka dari jalan kebenaran hingga akhirnya mengantarkannya kepada kekafiran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang muslim yang cerdas adalah mereka yang selalu memikirkan keselamatan agamanya, sebab agamanya adalah pokok harta dan modalnya yang paling berharga. Kita semua mengetahui bahwa dunia ini adalah negeri fitnah, negeri ujian. Tidak seorang pun yang tidak diuji di alam kehidupan dunia ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia menyangka kami akan membiarkan mereka begitu saja? Mereka mengatakan, amanna, kami telah beriman, wahum la yuftanun, sementara mereka belum difitnah, mereka belum diuji. Dan sungguh kami telah memfitnah, menguji orang-orang sebelum kamu, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapakah orang yang benar-benar beriman dan siapa di antara kamu orang yang dusta dalam keimanannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam menghadapi dan menyambut fitnah dan ujian itu, manusia berbeda di dalam menyikapinya. Ini telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im wal qa'imu fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i man tasharrafa laha tastashrifhu wa man wajada wal malja'an aw ma'adhan falya'udz bih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terjadi berbagai macam fitnah. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan
lebih baik daripada orang yang berlari. Siapa saja yang menyambut fitnah itu, maka fitnah itu akan mencelakainya. Dan siapa saja yang mendapati tempat untuk berlindung, maka hendaknya dia berlindung dari fitnah tersebut. Orang yang duduk adalah mereka yang menahan diri dari fitnah, tidak bergerak dan tidak melakukan aksi serta tanggapan terhadap fitnah yang terjadi, tidak melirik dan mencari tahu tentang fitnah yang terjadi, namun dia tetap kokoh di atas pendiriannya. Adapun orang yang berdiri adalah mereka yang ikut menyaksikan, mendengar dan mengetahui fitnah yang terjadi. Hanya saja dia masih menahan diri untuk tidak memberi komentar dan tanggapan atas apa yang terjadi. Dan adapun orang yang berlari adalah mereka yang ikut andil dan melakukan aksi di saat bergejolaknya api fitnah. Sikap seperti ini sangat membahayakan dirinya. Lantaran itu Nabi SAW mengingatkan, siapa saja yang menyambut fitnah itu, maka fitnah itu akan mencelakainya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Fitnah itu ada dua macam. Ada yang datang dalam bentuk syubhat, yakni kerancuan-kerancuan berpikir yang melenceng dari jalan kebenaran, menyerang dan melemahkan akidah kaum muslimin, sehingga orang yang terpapar fitnah syubhat akan terperosok dalam jurang kesesatan, bid'ah bahkan kekufuran. Dan ada pula fitnah yang datang dalam bentuk syahwat. Fitnah ini melemahkan dan menghancurkan semangat kaum muslimin untuk menggapai kesuksesan di negeri akhirat. Mereka yang terbelenggu oleh syahwat dengan mudah melanggar batasan-batasan Allah, menelantarkan kewajiban-kewajiban agama, dan mereka hidup bagaikan hewan, tidak peduli dengan halal dan haram. Yang ada dalam pikirannya hanyalah ambisi melampiaskan syahwat dunianya, apakah itu berkenaan dengan harta, kedudukan ataupun wanita. Dan siapapun yang menyambut kedua fitnah ini, yakni syubhat dan syahwat, maka dia akan binasa. Jamaah Jumat rahimakumullah, orang yang paling bahagia adalah orang yang selamat dari fitnah. Apakah dia selamat sebelum terjadinya fitnah ataupun setelah terjadinya fitnah? Adapun mereka yang selamat sebelum terjadinya fitnah, maka dia telah menjauhi sumber-sumber api fitnah tersebut sebelum fitnah itu merambat dan melahap semua yang dilaluinya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, Inna sa'ida laman junnibal fitan, Inna sa'ida laman junnibal fitan, Inna sa'ida laman junnibal fitan, walaman ibtuliya fasobaro fawahan. Sesungguhnya orang yang paling bahagia adalah siapa saja yang dijauhkan dari fitnah. Nabi SAW mengulanginya 3 kali. Dan siapa saja yang diuji dengan fitnah tersebut, lantas dia bersabar, maka alangkah indahnya kesabarannya tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, kita semua menginginkan jalan keselamatan. Akan tetapi keselamatan itu tidak akan kita raih apabila kita tidak menempuh sebab-sebabnya. Sebagaimana yang dikatakan seorang penyair, tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata lam yajri alal yabasi. Engkau mengharapkan jalan keselamatan sementara engkau tidak menempuh jalan-jalannya. Sesungguhnya perahu itu tidaklah berjalan di atas sesuatu yang kering. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, di antara jalan keselamatan dari fitnah yang disebutkan para ulama, yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah adalah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan diri dari larangan-larangannya. Oleh karena itulah ketika terjadi fitnah pemberontakan Ibnul Ash'az, maka orang-orang mendatangi Talq ibnu Hubaib atau Talq ibnu Habib. Mereka mengadukan fitnah yang terjadi, yang dilakukan oleh Ibnul Ash'az. Dia memberontak kepada Al-Hajjaj ibnu Yusuf As-Saqafi. Maka Talq ibnu Habib mengatakan, ittaquha bitaqwallah. Jagalah diri kalian dari fitnah tersebut dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan, sif lana taqwa. Coba sifatkan kepada kami apa itu takwa. Maka beliau mengatakan, anta'malu ta'atallah ala nuri minallah tarju thawaballah wa antatruku ma'siyatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Takwa itu adalah engkau beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah, di atas ilmu,
bahwa engkau mengetahui itu adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga engkau menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah karena takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jalan keselamatan dari fitnah adalah ilmu. Ilmu adalah asas dari takwa itu sendiri. Karena itu Abu Darda radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi?" Bagaimana mungkin dia bisa bertakwa, menjaga diri dari fitnah tersebut apabila dia tidak mengetahui apa yang harus dia takuti, dari apa dia harus bertakwa. Karena itu orang yang bertakwa tidak akan mungkin dia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak berilmu. Oleh karenanya, siapa saja menginginkan keselamatan dari berbagai macam fitnah tersebut, maka hendaknya dia belajar, hendaknya dia menuntut ilmu. Itulah jalan keselamatan. Kemudian yang berikutnya, di antara jalan keselamatan adalah seorang itu menjaga 3 perkara, melazimi 3 perkara yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amsik 'alaika lisanak wabqi 'ala khati'atik wal yasa'ka baituka." Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keselamatan itu adalah amsik 'alaika lisanak. Tahanlah lisanmu itu. Di saat terjadinya gejolak api fitnah, jangan sekali-kali kita mengumbar ucapan-ucapan kita, karena siapa saja yang berlaku demikian, maka dia akan binasa bersama fitnah-fitnah tersebut. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yasa'ka baituka. Hendaklah rumahmu itu menjadi lapang bagimu. Artinya jangan keluar, jangan menjadi orang yang bersegera, bercepat-cepat di menyambut fitnah. Ketika terjadi berbagai macam fitnah dan kerusakan di luar sana, maka hendaknya kita lebih banyak berdiam diri di dalam rumah agar kita terhindar dari buruknya fitnah-fitnah tersebut. Kemudian yang ketiga, wabqi 'ala khati'atik, dan tangisilah dosa-dosamu, karena sesungguhnya siapapun di antara kita tidak ada yang tidak memiliki dosa, karena dosa adalah kelaziman bagi anak Adam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, Allah taala berfirman, "Ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian itu berbuat kesalahan siang dan malam, sedangkan saya mengampuni segala dosa, maka mohon ampunlah kalian kepadaku, maka niscaya pasti aku akan mengampuni kalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, itulah jalan-jalan keselamatan. Siapa yang ingin menempuh jalan keselamatan itu, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya. Sebab Allah taala berfirman, "Wa man jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka pasti akan kami beri petunjuk, kemudahan menempuh jalan-jalan tersebut. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd, qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbukum innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وانصرنا اجتنابه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم جنبنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.